toharo. Apa itu definisi toharo? Apa definisi toharo? Rafu hadasin, au izalatul najasin, au ma fi manahuma, au ala suratihima. Itu, dan kita sudah memahami masing-masing dari maksud itu. Jadi intinya tohara itu ada 4 itu ya. Baik yang sunat maupun yang wajib. Dan kita tadi sudah memahami bahwa toharoh dengan 4 macamnya itu semuanya harus menggunakan air mutlak. Jadi ma itu ada ma mutlak. Nah ini yang bisa digunakan toharoh. Baik itu toharoh yang rafu hadas atau izalatun najis atau yang ma fi manahuma atau ala suratihima. Kesimpulannya toharoh baik wajib atau sunnah harus menggunakan ma mutlak. Ma yang ghairu mutlak nggak bisa dibuat toharoh. Ma ghairu mutlak. Nah, ma ghairu mutlak ini macam-macam. Ada kalanya mutaghayyirun bitohir taghayyuran fahishan. Ada kalanya musta'mal. Ada kalanya mutanajjis. Nah, ini ghairu mutlak. Ini tidak bisa dibuat toharoh. Baik toharoh wajib atau toharoh sunnah. Untuk basuhan pertama, kedua, ketiga tidak bisa pakai ma ghairu mutlak. Apalagi bukan ma. Jadi pertama untuk toharoh harus menggunakan ma. Selain ma nggak bisa. Selain ma tidak bisa. Kayak bensin itu. Pertalite pertama apalah namanya ya. Nah, itu. Kemudian minyak goreng. Itu. Dan seterusnya. Cairan yang bukan air tidak bisa digunakan untuk toharoh. Lo di Fathul Qorib bagaimana? Ma mutlak itu kan kullu ma nazala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Semua yang turun dari langit atau nyumber dari bumi seperti apapun keberadaannya, yang penting asalnya memang begitu dari sononya ya. Nah, tapi tetap harus dikatakan ma, harus yusamma ma'an. Tadi ma mutlak itu apa? Nah, definisinya ma yusamma ma'an bila qaidin lazim indal alim bi halihi min ahlil urfi wal lisan. Nah, itu jadi harus yusamma ma'an dulu. Bensin apakah yusamma ma'an? Bukan. Untuk dikatakan ma itu apa? Kategorinya untuk dikatakan ma gabungan antara 2 hal. Apa? Hidrogen dan oksigen. Untuk dikatakan ma itu harus mengandung 2 ini. Hidrogen dan oksigen. Itu untuk dikatakan ma. Bensin bukan itu kandungannya. Minyak bukan itu kandungannya dan seterusnya. Jadi kandungannya itu hidrogen dan oksigen, gabungan dari 2 hal ini. Itu untuk dikatakan ma. Setelah itu baru kita bahas mutlak atau tidak mutlak. Yang bukan ma jelas tidak bisa dibuat toharoh. Yang ma nanti dulu. Kalau mutlak bisa dijadikan alat toharoh. Kalau enggak mutlak tidak bisa dijadikan alat toharoh. Ini yang akan kita bahas pada fasal ini dan fasal-fasal setelahnya. Perlu pelan-pelan ini karena perlu kuyut. Perlu kuyut. Jadi sekali lagi untuk dibuat toharoh suci, toharoh baik yang wajib atau yang sunnah harus menggunakan ma'un mutlak. Yang bukan ma' nggak bisa, atau ma' tapi nggak mutlak tidak bisa. Ma' tidak mutlak ini isinya. Air yang mutaghayyir bitohir taghayyiran fakhisan. Ini yang akan kita bahas sekarang. Air yang berubah sebab perkara suci, berubahnya sangat parah berubahnya. Ini tidak bisa. Atau air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk toharoh yang fardu bekasnya. Nah itu dengan koyit-koyitnya nanti. Atau air mutanajjis yang terkena najis. Nah, untuk dikatakan mutaghayyir ini terus mustakmal mutanajjis ini perlu kuyut. Akan kita bahas. Rata-rata biasanya dibahas datar gitu aja. Difahami datar. Tanpa memahami kuyut-kuyutnya. Ya kesulitan kita. Nah itu kesulitan. Sekarang kita bahas yang ini. Insya Allah malam ini kita bahas ini saja. Nah, tadi qala rahimahullah la yasihhu raf'ul hadas wala izalatun najas illa bima yusamma ma'an. Harus dikatakan ma dan ma yang mutlak. Nah, ini yang enggak mutlak itu seperti apa? Ini kita bahas dulu.
fa in taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu taghayyuran fahishan. Qaid pertama. Ukurannya fahish bihaitsu la yusamma ma'an. Kemudian taghayyurnya qaid kedua bimukhalitin. Qaid ketiga tahirin. Qaid keempat yastaghnil ma'u anhu. Kalau berubah memenuhi 4 qaid ini, maka lam tasihhat taharatu bihi. Tidak sah dibuat taharah. Nah, jadi yang enggak sah dibuat taharah, ada yang enggak ada ini. Hah? Miftah kemana? Raihan. Terus? Hah? Haidar. Aina Haidar? Hah? Kenapa? Ke Habib. Siapa lagi yang enggak ada? Sudah punya kitab? Kitab siapa? Kita antum. Pinjem. Enggak, beli tadi. Ahsan. Nah, jadi untuk apa? Dikatakan mak mutlak itu tadi. Yang enggak mutlak ini. Nah, yang pertama mutaghayyir bitaghayyir taghayyuran fahishan. Jadi air yang berubah sebab perkara suci. Air kecampuran gula, kecampuran kopi, kecampuran semen, kecampuran kapur, kecampuran apa misalnya remuan kue, kecampuran bumbu dan seterusnya. Ini tetap mutlak apa enggak? Kalau mutlak bisa dibuat taharah. Kalau enggak mutlak maka tidak bisa dibuat taharah. Nah, tafsil. Kalau memenuhi 4 qaid tadi itu, kalau berubahnya memenuhi 4 qaid tadi, maka ghairu mutlak. Karena kalau ghairu mutlak tidak sah dibuat taharah, baik taharah wajib basuhan pertama atau taharah sunnah seperti basuhan kedua, ketiga, wudu, tajdid dan seterusnya. Wadih ya? Nah, pertama, fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Jika berubah rasanya saja atau warnanya saja atau baunya saja, apalagi berubah semuanya. Salah satu cukup sudah. Bau, rasa, warna. Salah satu dari 3 ini berubah, tapi perubahannya taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang parah. Fahish itu parah. Berubahnya parah. Ukurannya parah bihaitsu la yusamma ma'an. Sekiranya sampai namanya bukan air, berubah jadi kue. Kuah. Air bumbu rawon itu. Asalnya apa? Air apa bukan? Bahan paling banyak apa? Air. Tapi setelah jadi bumbu rawon, apakah ada orang yang nyebut itu air? Berubah namanya apa? Kuah. Itu, kuah. Jadi namanya berubah jadi kuah rawon, kuah gulai. Ini, ada yang nyebut ini air? Hah? Ada yang nyebut air ini? Nah, kata orang Jawa wedang kopi. Itu jadi wedang ya. Kata orang Jawa berubah namanya bukan air tapi wedang. Enggak disebut air. Dalilnya apa? Kata orang Madura, kalau ada orang minum kopi dikasih kopi langsung dihabiskan. Kata orang Madura, mon arjeng jek ngenom kopi karena ngenom aeng. Nah, jadi enggak disebut aeng ini ya. Mon arjeng jek ngenom kopi ngenom aeng. Berarti bukan aeng ini ya, bukan air. Jadi dalil ya, bahasa Madura jadi dalil. Nah, jadi ini enggak disebut air sudah, kopi, teh itu. Atau ada qaid lazim, air gula. Nah, begitu. Air kelapa, air degan ya. Nah, itu. Jadi pertama, untuk bisa tidak mutlak, taghayyurnya harus fahish, parah. Ukurannya parah, sekiranya ahlul urfi wal lisan tidak menyebut sebagai air, disebut kuah, disebut misalnya apalah namanya? Tajin, kayak air masak nasi, nanak nasi. Itu kan nanti airnya ketika baru mendidih itu kan airnya kental itu kan. Biasanya orang asam lambung biasanya minum itu untuk obat asam lambung. Disebut tajin, bukan air, namanya berubah. Nah, ini syarat pertama. Perubahannya apa? Parah.
sekiranya tidak disebut air. Apakah cukup satu syarat? Enggak. Bimukhalitin, berubah parah yang sekiranya campur antara air dengan yang merubah itu campur. Ada istilah mukhalid, ada istilah mujawir. Kalau berubah gara-gara mujawir tidak ada masalah, tetap mutlak, boleh dipakai toharo. Yang nggak boleh dipakai toharo kalau berubahnya dengan mukhalid. Nah ini ukurannya mukhalid itu apa? Ulama dalam mendefinisikan mukhalid itu ada dua. Itu di syarahnya itu bimukhalitin. Apa sih mukhalid itu? Wa huwa ma la yumkinu fasluhu, di syarahnya itu. Sekiranya nggak bisa dipisah, ini air sudah antum aduk jadi dengan kopi dan gula. Bisa antum pisah? Ada yang bisa misahkan ini? Antara air dengan kopinya, ada yang bisa misah? Ini. Ya kohwi. Ini. Antum bisa misah ini antara air dengan kopinya? Nggak bisa kan? Nah ini namanya mukhalid ini. Beda kalau antara air dengan minyak goreng. Jadi minyak goreng antum tuang ke air. Bensin antum tuang ke air. Bisa dipisahkan apa enggak? Bisa. Airnya ada di bawah, minyaknya ada di atas. Bisa dipisah, antum ambil minyaknya yang di atas itu, antum ambili sampai habis, sudah pisah airnya. Bisa dipisah. Walaupun berubah parah, aromanya berubah kan? Walaupun sudah diambil, tetap berubah apa enggak? Berubah, tapi berubahnya enggak campur, hanya mujawir, bersebelahan. Enggak menyatu, enggak larut, tapi hanya bersebelah. Minyaknya di atas, airnya di bawah, enggak ada masalah. Jadi air yang antum kasih tuangi minyak goreng, antum tuangi bensin, airnya antum pakai wudhu, enggak apa-apa. Kalau minyaknya dipakai wudhu, enggak bisa. Bensinnya dipakai wudhu, enggak bisa. Antum ambil airnya yang di bawah, antum pakai wudhu, hatta bau bensin menyengat, enggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak mukhalid, hanya mujawir. Definisi mukhalid apa? Ma la yumkinu fasluhu. Ada definisi kedua mendefinisikan au ma la yatamayyaz fi ra'yil ain. Tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Ini air kopi ini. Antum bisa membedakan ketika melihat, oh ini airnya, ini kopinya, bisa? Tidak bisa. Tapi kalau minyak sama kopi tadi, minyak sama air, bisa dengan mata, minyaknya kelihatan ada di atas, airnya ada di bawah. Atau kapur, air yang kecampuran kapur, ketika masuk airnya itu putih, mukhalid namanya. Mukhalid. Tapi coba air kapur itu diamkan selama 3 hari. Kapurnya mengendap ada di bawah, airnya ada di atas. Bisa dibedakan dengan mata apa enggak? Nah, berarti itu mukhalid apa mujawir? Hah? Mujawir apa mukhalid? Bisa dibedakan dengan mata apa enggak? Ketika masih baru, kapur dimasukkan ke air, diaduk, putih kan? Bisa dibedakan dengan mata? Enggak bisa, berarti mukhalid. Didiamkan selama 3 hari, kapurnya mengendap ke bawah, di bawah. Airnya di atas, bisa dibedakan dengan mata? Bisa. Kalau bisa dibedakan namanya apa? Mukhalid apa mujawir? Mujawir. Atau nama lainnya mantan mukhalid. Ya, mantan mukhalid. Nah, jadi bisa ada istilah mantan mukhalid itu ada ya. Mantan mukhalid. Tidak masalah. Jadi ketika kapurnya masih larut dalam air, menyatu, tidak bisa dibedakan dengan mata, tidak bisa untuk pakai wudhu. Tapi kalau sudah mengendap, walaupun aroma kapurnya itu terasa sekali, baunya bau kapur, tapi kapurnya sudah mengendap ada di bawah, untuk pakai wudhu, tidak ada masalah. Diaduk lagi, larut lagi, ya mukhalid lagi. Ya, mukhalid lagi. Wadah. Nah, jadi yang menyebabkan air itu tidak mutlak, syarat pertama taghayyurnya harus fahish. Syarat kedua apa? Mukhalid. Itu bimukhalitin, di matanya itu. Tidak usah ke syarahnya, di matanya. Itu bihaitsu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusammaan. Qaid pertama. Qaid kedua bimukhalitin. Qaid ketiga tahirin, yang nyampur itu perkara suci. Kayak kopi, gula, kapur, semen, ya, nasi atau yang lain-lain. Nah, ini namanya tohir. Jadi harus tohir. Kalau kecampuran perkara najis, nanti pembahasannya di sini. Tidak harus berubah fahish, tidak harus mukhalid. Lek berubah gara-gara najis, hatta berubahnya ringan. Hatta mukhalid, mujawir.
tetap najis. Nanti pembahasannya di sini. Qaid ketiga apa? Yang merubah itu perkara suci. Yang keempat, yastaghnil ma'u anhu. Tidak diperlukan oleh air. Perkara yang mencampuri itu tidak diperlukan oleh air. Maksudnya tidak diperlukan oleh air, itu apa? Catatan kaki, sarahnya apa? Tafsirnya yastaghnil ma'u anhu. Antum lihat sarahnya. Apa maksudnya yastaghnil ma'u anhu? La yashukku saunuhu saunul ma anhu an mukhalid tadi itu. Nah, sekiranya menjaga air biar tidak kecampuran benda itu nggak sulit. Nggak sulit. Menjaga air jeding, air keran, air di timba, air di wadah, sekiranya nggak kecampuran kopi, gampang apa susah? Gampang. Pokok ndak antum tuang kopi, insya Allah ndak kecampuran kopi. Wah deh, sangat mudah. Menjaga air di jeding biar nggak kecampuran kopi, biar ndak kecampuran atau hatta di kolam, di ruangan terbuka kolam, menjaga biar air ini ndak kecampuran kopi, ndak kecampuran bumbu, ndak kecampuran gula, ndak kecampuran semen, ndak kecampuran kapur. Susah apa mudah? Mudah lah. Kalau menghindarkan air dari benda itu mudah, ini yang menyebabkan air itu ghairu mutlak. Kharaja bi apa? Dikeluarkan dari itu jika sulit menjaga air darinya. Ini walaupun fahish, walaupun mukhalid, tetap suci mensucikan. Contoh, ada kolam, di sekitar kolam banyak pohon. Antum punya kolam, di sekitar kolam itu banyak pohon. Namanya pohon, daunnya kan jatuh kan? Jatuh. Sulit nggak menjaga biar daun itu nggak jatuh ke air? Susah kan? Masa antum jaga 24 jam? Setiap ada daun jatuh diambil, ada daun jatuh diambil. Kurang kerjaan namanya ya. Nah itu. Jadi di sekitar kolam banyak tumbuhan, pohon. Nah, daunnya berjatuhan lah. Karena daun itu berjatuhan, setiap hari kejatuhan daun. Awalnya nggak mukhalid. Tapi lama-kelamaan daun itu kan terendam oleh air hancur. Ketika hancur, kemudian antum mandi di situ, menyatu kan? Akhirnya airnya menjadi keruh, baunya tidak nyaman, airnya warnanya keruh, rasanya juga tidak garu-garuan. Rasa jamu ya, rasa jamu. Nah, ini taghayyurnya fahish. Warnanya, baunya, rasanya semua berubah dan taghayyurnya fahish, warnanya hitam. Baunya sangat menyengat, rasanya pahit, mukhalid. Tapi sulit apa enggak menghindarkan air dari itu, dari daun tadi? Sulit, tetap tohir mutahhir. Tetap tohir mutahhir. Seperti sebagian daerah yang minus air, itu bisa jadi antum menggunakan air kayak gitu. Al-Fakir pernah ngalami sendiri. Waktu tugas di daerah Madura, daerah pegunungan. Kebetulan daerah minus air. Kalau musim hujan, sumurnya ada air. Kalau musim kemarau nggak ada air. Jadi santri untuk mandi itu perlu jalan sekitar 5 kilo jalan kaki. Kemana? Ke danau. Bukan danau sumber, bukan. Cuman tanah agak rendah begitu. Ada berlobang agak rendah. Nggak nyumber, bawahnya nggak nyumber. Ada airnya. Dari mana? Ya hujan selama setahun itu, satu musim itu. Dari dataran tinggi semuanya kumpul ada di situ. Kalau pas musim hujan kayak gini, airnya sih seger. Kalau udah putus hujan selama 3 bulan, 4 bulan enggak hujan, sumur-sumur kering, sisa air itu. 4 bulan yang lalu. Air hujan 4 bulan yang lalu ada di apa? Di danau itu, model danau. Tapi danaunya enggak nyumber, enggak ngalir, diem gitu ya. Ya. Udah. Wis banyak lumutnya, kemudian bawahnya juga lumpur, kejatuhan daun dari pohon-pohon sekitar. Nah, itu. Jadi antum sebelum mandi di situ, rambut antum lemes. Mandi ke situ, disiram kaku. Ya. Rambutnya itu kaku. Oh, gimana bekas air hujan ditampung ada di tanah selama 4 bulan. Warnanya sudah karu-karuan. Ya.
warnanya ya hijau kecoklatan kayak jus alpukat begitu ya. Hijau kecoklatan, kemudian ya baunya agak aneh, rasanya juga aneh. Tapi perubahannya gara-gara perkara yang sulit dihindarkan apa mudah dihindarkan? Sulit dihindarkan. Mutlak apa enggak? Mutlak. Pakai mandi junub boleh, pakai wudhu boleh, menghilangkan najis boleh. Wah deh. Nah, jelas ya. Jadi untuk air itu berubah gara-gara perkara suci bisa berubah menjadi ghairu mutlak. Qayyidnya apa? Taghayyurnya fahish. Mukhalid, tohir yang nyampuri, yastaghnil ma'u anhu. Berapa qayyidnya? 4. Dibuya ditambah qayyid lagi. Tidak ada di sini. Di Busul Karimnya tidak ada. Dibuya ditambahi. Apa? Allah sebenarnya sudah mafhum. Allah yakunat taghayyur binafsih. Ditambah qayyid kelima oleh Buya apa? Allah yakunat taghayyuru binafsihi. Berubahnya bukan berubah sendiri. Sebenarnya sudah mafhum. Tadi kan berubahnya harus sebab perkara yang mencampuri. Kalau ada air berubah bukan karena kecampuran. Berubah sendirinya karena saking lamanya disimpan. Ada air antum simpen ada di dalam timba. Timbanya ditutup. 2 tahun kemudian silahkan dibuka. Rasanya berubah? Warnanya berubah? Rasanya berubah? Berubah. Tapi apakah ada yang mencampuri? Nah, ini juga tidak masalah. Dipakai wudhu tidak apa. Jadi air ditimba 2 tahun yang lalu. Baunya, warnanya, rasanya berubah sangat parah. Tapi nggak ada yang mencampuri. Berubah sendiri. Tidak apa-apa dipakai wudhu. Jadi syarat yang kelima apa? Allah yakunat taghayyur binafsihi. Itu yang kelima. Ada tambahan ke-6 juga sama dari Buya. Itu. Allah yakunal mukhalitu milhan ma'iyan wala turaban. Itu qayyid yang 5, enggak selamanya tak tuliskan. Ngelatih antum juga cepet nyatetnya, jangan kebiasaan nyatetnya lambat. Kemudian biar juga enggak selamanya dituliskan, enggak pinter-pinter antum nanti ya. Nah itu. Qayyid ke-6 apa? Allah yakunal mukhalitu milhan ma'iyan, nisbat kepada ma. Milhan ma'iyan wala turaban. Perkara yang mencampuri tadi bukan garam air. Garam yang berasal dari air dan bukan tanah. Kalau ada air berubah mukhalid taghayyur fahish. Nah itu. Yastaghnil ma'u anhu. Nah, itu enggak sulit menghindarkan air, tapi yang mencampuri tanah enggak apa-apa. Contoh, ada air ditimba. Antum kasih tanah. Antum ada. Berubah apa enggak? Berubah. Mukhalid apa enggak? Mukhalid. Sulit enggak menghindarkan air ditimba dari tanah? Enggak sulit. Antum yang masukkan ya. Sampai warnanya kayak Milo. Antum kasih es batu, kasihkan ke teman antum dikira Milo itu ya. Tapi jangan dicoba. Diaduk. Warnanya sampai kayak Milo. Enggak apa-apa. Antum pakai wudhu boleh. Atau air sungai waktu banjir kan coklat kan? Nah, itu coklat. Antum pakai wudhu enggak apa-apa. Kenapa? Kalau yang mencampuri debu enggak masalah. Kenapa? Debu dan air sama-sama alat toharo. Air alat toharo, debu alat toharo. Nyampur enggak ada masalah. Yang penting enggak jadi lumpur. Kalau jadi lumpur enggak ada airnya sudah lumpur, udah kental itu. Kayak adonan roti ya. Nah, kalau kayak gitu enggak bisa dibuat toharo. Kalau masih encer, walaupun warnanya kayak Milo, antum pakai wudhu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena yang mencampuri debu. Begitu juga ketika yang mencampuri milhan ma'iyan. Garam yang berasal dari air. Garam itu ada 2 model. Ada garam yang berasal dari air, ada garam yang berasal dari tambang di gunung. Gunung digali, bawahnya ada garam. Nah, ini kalau nyampuri air berubah fahish ghairu mutlak, tidak bisa dibuat toharo. Ada garam dari laut, iya kan? Ada garam yang dibuat dari air laut. Asalnya dari apa? Air. Antum campur ke air sampai asin, bahkan pahit saking asinnya. Antum pakai wudhu boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Ini juga air ini. Garam ini apa? Air apa bukan? Air atau minimal mantan air ya.
Jadi tidak apa-apa, asalnya dari air tidak apa-apa. Air laut antum pakai wudu tidak apa-apa. Air tawar antum kasih campuran garam yang berasal dari air laut tidak ada masalah juga. Itu qaid yang keenam. Allah yakunal mukhalid milhan ma'iyan wala turaban. Wadih? Wadih ya? Nah, udah. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an bi mukhalitin tahirin yastaghnil ma'u anhu. Ya apa hukumnya? Fa in tadi syarat jawabnya lam tasihhat taharatu bihi. Tidak sah dibuat toharo. Baik toharo yang wajib atau toharo yang sunat. Baik untuk raf'ul hadas atau izalatun najis au ma fi manahuma au ala suratihima. Semuanya tidak bisa menggunakan air mutaghayyir bi tahir taghayyuran fahisan. Kenapa? Ghairu mutlak. Yang bisa dipakai toharo air mutlak. Wadih. Wadih ya. Nah. Sekarang akan dibahas. Ini masalah penting. Ada taghayyur itu, air kalau berubah dengan 4 qaid atau lebih tepatnya berapa qaid? 6. Tambah dari Buya tadi ya. Air yang Jadi biasakan antum memahami kitab salaf kayak gini, dibuat sarnya 1 2 3 kayak takrirat. Itu kan gitu kan ya? Di takrirat begitu. Lah, ya asalnya dari kitab kayak gini itu biasakan memahami kitab kayak gitu. Enak nanti antum. Jadi belajar kitab salaf tapi dipahami kayak model takrirat. Itu enak, memperkuat pemahaman. Kalau antum langsung ke takrirat manja nanti. Karena terlalu mudah. Antum tidak bisa baca kitab salaf nanti. Kalau memahami kitab salaf baca takrirat ya lewat ya. Nah itu. Udah. Air yang berubah memenuhi 6 syarat tadi itu hukumnya mutlak apa ghairu mutlak? Ghairu mutlak lah. Taghayyurnya ini, taghayyur itu ada taghayyur hissi. Ada taghayyur takdiri. Taghayyur hissi yang kelihatan mata. Dilihat mata kelihatan. Kalau berubah aromanya ya tercium oleh hidung. Kalau berubah rasanya ya bisa dirasakan oleh indera perasa. Rasanya berubah jadi pahit atau manis atau apalah namanya. Itu kelat atau yang lain. Nah, itu taghayyur hissi. Bisa dirasakan oleh indera perasa, bisa dilihat oleh mata, bisa tercium oleh hidung, indera penciuman. Itu namanya taghayyur hissi. Jelas wadih. Ada taghayyur takdiri. Secara kasat mata enggak berubah. Dicium dengan hidung enggak ada yang berubah baunya. Dirasakan dengan lidah enggak ada yang berubah rasanya. Tapi secara perkiraan berubah. Nah, di sini dikatakan wat taghayyurut takdiriyu kat taghayyuril hissiyyi. Perubahan secara perkiraan hukumnya sama dengan taghayyur hissi. Kalau taghayyur hissi yang memenuhi 6 syarat menyebabkan ghairu mutlak apa enggak? Menyebabkan ghairu mutlak. Begitu juga taghayyur secara perkiraan menyebabkan air itu tidak mutlak. Kapan itu terjadi? Nah, taghayyur takdiri itu terjadi ketika ada perkara yang bukan air mutlak mencampuri air mutlak. Ada perkara yang bukan air mutlak mencampuri air mutlak, dicampur dengan air mutlak. Yang mana yang enggak mutlak tadi itu sifat-sifatnya mirip air. Sifat-sifatnya mirip air. Contoh yang paling sering terjadi, air mustakmal. Mutlak apa enggak? Mutlak apa ghairu mutlak? Ghairu mutlak. Nah, ada air 1 timba. Mutlak. Ada air 1 gelas mustakmal. Jadi ada air 1 gelas ini bekas untuk mensucikan najis sehingga airnya mustakmal. Atau bekas untuk wudu. Sisa 1 gelas ini bekas digunakan wudu yang fardu mustakmal. Airnya masih jernih, ya tidak ada baunya, tidak ada rasanya, ya tawar seperti air, baunya juga tidak ada bau yang aneh-aneh, warnanya juga tetap jernih. Nah, ketika air mustakmal, ghairu mutlak ini, tak siramkan ke air mutlak 1 timba, kalau dilihat ada yang berubah?
dicium baunya berubah. Dijilat rasanya berubah. Enggak ada yang berubah. Secara kasat mata, secara indera penciuman, secara indera perasa, enggak ada yang berubah. Tapi gara-gara ini bukan air mutlak, mencampuri air mutlak, maka enggak bisa langsung kita katakan, oh berarti enggak berubah. Kalau enggak berubah berarti mutlak, nanti dulu. Rumusnya, kalau ada air mutlak, kecampuran cairan lain yang ghairu mutlak, maka harus menggunakan konsep taghayyur takdiri. Dikira-kirakan seandainya air yang enggak mutlak ini, mustakmal 1 gelas ini, warnanya beda sama air, atau rasanya beda sama air, atau baunya beda sama air, disiram ke air mutlak 1 timba, kira-kira taghayyur fahish apa enggak? Kalau kira-kira taghayyur fahish, berarti air ini walaupun secara hissan enggak berubah, ghairu mutlak. Tapi kalau kira-kira enggak berubah, atau berubahnya enggak fahish, enggak memenuhi 6 qaid tadi itu, maka airnya tetap mutlak. Ngira-ngirakannya, air mutlak ini dikira-kirakan memiliki sifat yang beda sama air, warnanya beda, rasanya beda, baunya beda, dikira-kirakan. Warna apa? Nah, ini taghayyur takdiri ini ada di 2 tempat pembahasannya. Ada taghayyur takdiri fitohir, itu taghayyur takdiri bitohirin, itu. Ada taghayyur takdiri bitohir, ada taghayyur takdiri binajis. Yang ini kita tangguhkan dulu, kita bahas nanti di air mutanajis. Sekarang kita fokus ke tohir. Taghayyur takdiri gara-gara kecampuran perkara suci. Air mustakmal suci apa enggak? Suci tapi tidak mensucikan. Tohir ghairu mutahhir, ghairu mutlak lah. Ini kita kira-kirakan. Lah, ngira-ngirakan apa? Taghayyur takdiri bitohir dengan taghayyur takdiri binajis ya enggak sama. Kalau tohir lebih ringan, kalau najis lebih berat. Perkiraannya pakai apa? Begini. Jadi taghayyur takdiri bitohir ini perkiraannya pakai launul asir, rihul ladan, kemudian tokmur rumman, perkiraannya pakai itu. Di sarahnya itu wat taghayyurut takdiri kat taghayyur al-hissi. Perubahan secara perkiraan hukumnya sama dengan perubahan yang kasat mata, yang bisa ditangkap oleh panca indera, oleh indera penglihatan, indera perasa atau indera penciuman. Penjelasan lanjutnya kita baca matanya dulu. Falau waqa'a fihi fil apa? Fil ma mutlak tadi. Jika terjatuh ke dalam air mutlak, apa yang terjatuh? Ma'uwardin, air mawar. Mawar diperes, mengeluarkan cairan. Yang air mawar ini la raihatalahu. Air mawar expired, terlalu lama diperes sehingga la raihatalahu, enggak ada aromanya. Enggak ada baunya, enggak ada aromanya. Aromanya udah hilang. Jadi ada air mawar, air sari mawar itu. Kalau masih baru, ya rasanya mungkin pahit. Aromanya agak harum. Warnanya agak keruh, enggak jernih-jernih amat. Mungkin. Ya, nah, diperes itu. Ketika didiamkan, 5 tahun kemudian bisa jadi warnanya jernih. Rasanya juga enggak pahit, tawar. Bau wanginya juga hilang. Ini contoh taghayyur takdiri, air mawar yang sudah tidak memiliki aroma. Di sarannya antum coba lihat, wat taghayyurut takdiri kat taghayyur al-hissi fi jami' ahkami. Falau waqa'a fihi ay fil ma'. Jika ada yang jatuh ke dalam air, apa yang jatuh? Ma yuwafiquhu fi jami'i sifatihi. Yang sifatnya sama seperti
air. Contohnya kamain mustakmal. Contoh yang paling sering terjadi ini, air mutlak kecampuran air mustakmal. Kalau ada air mawar yang hilang baunya, itu jarang terjadi. Mungkin seumur hidup antum tidak pernah nemukannya. Nah itu. Yang sering ini air mustakmal. Antum ke jeding ada timba. Antum wudu bukan ke dalam timba. Jadi ada keran, ada timba. Karena antum mau wudu di kerannya, timbanya digeser. Wudu dari keran. Bukan airnya ngalir ke timba, enggak. Timbanya digeser, antum wudu. Nah, ketika wudu, airnya mustakmal kan yang dipakai wudu. Nah, sebagian netes ke timba. Kebanyakan orang memahami air yang ditimba apa jadinya? Air yang satu timba yang mutlak, kecipratan air mustakmal tadi, kebanyakan orang memahami air yang ditimba apa jadinya? Mustakmal, khoto, gholat, khilafus shawab, apalah namanya ya, keliru, tidak seperti itu. Wah deh, ya apa? Pakai konsep taghayyur takdiri. Nah, jadi ini berarti ada kasus air mutlak kecampuran benda cair lain yang sifatnya sama seperti air. Contohnya air mustakmal. Contohnya lagi ma'u wardin la raihata lahu. Ketika itu terjadi, falau waqa'a fihi fil ma'il mutlaq ma'u wardin la raihata lahu atau ma'un mustakmal. Ya apa hukumnya? Lau syarat. Jawabnya mana? Kudira mukhalifan. Maka kudira ma'u wardin tadi atau mak mustakmal tadi itu dikira-kirakan mukhalif, mukhalif lil ma'. Maka yang nyampuri tadi, mak mustakmal tadi atau mak wardin yang la raihata lahu tadi harus dikira-kirakan beda dengan air. Bedanya ada kalanya bi ausatis sifat, ada kalanya bi asyaddis sifat. Kalau taghayyur takdiri yang bitohir, kira-kiranya pakai apa ini? Air mustakmal, tohir apa enggak? Tohir. Ma'uwardin, la raihata lahu tohir apa enggak? Tohir. Maka ketika tohir, kudira mukhalifan dengan apa? Ausatus sifat apa asyadus sifat? Dengan ausatus sifat. Dengan sifat menengah. Dengan sifat menengah. Beda kalau taghayyur takdiri binajis. Nanti kita bahas di air najis. Itu nanti taghayyur takdirinya menggunakan asyadus sifat. Jadi ada benda najis, cair najis, tapi sifatnya sama seperti air. Misalnya alkohol sudah terlalu lama sehingga rasanya tawar, baunya juga tidak bau alkohol, bau air, rasanya juga tawar, kemudian warnanya juga jernih, nyampur ke air. Alkohol kan najis kan karena memabukkan, nyampur ke air, lah najis kan. Nah, nanti taghayyur takdirnya pakai asyadus sifat-sifat yang sangat kuat. Ini karena tohir, air mustakmal, ma'wardin la raihata lahu, maka perkiraannya pakai ausatus sifat, sifat menengah. Apa itu sifat menengah? Di sarahnya itu, yang tak tuliskan tadi itu. Katok miruman, rasanya air mustakmal 1 gelas yang nyampur air mutlak 1 timba tadi ini, kan tawar ini air mustakmal. Kita kira-kirakan rasanya seperti delima. Delima apa rasanya? Asam manis, ya, manis dan asam, ya kan? Nah, manis campur asam, tapi nggak terlalu ya, nggak terlalu manis, nggak terlalu asam, nggak seperti cuka asam sekali. Nah itu. Nah, katok miruman rasanya dikira-kirakan seperti rasanya delima, walau ni asir, warnanya dikira-kirakan seperti asir. Apa itu asir? Sari buah. Buah apa? Buah beda-beda. Sari buah melon dengan sari buah naga beda ya. Buah apa ini? Launul asir, warna asir. Warnanya sari buah. Buah apa coba? Buah belewa atau buah manggis atau buah naga? Buah naga kuat sekali kayak darah ya. Nah, yang mana? Buah yang mana? Launil asir. Asir di sini asirul inab al aswad awil ahmar. Sari buah anggur hitam atau merah. Bukan anggur hijau. Jernih kalau anggur hijau ya.
Anggur hijau diperes jernih. Ini ndak anggur merah atau anggur hitam. Nah, itu. Terserah anggur hitam yang mana wis. Anggur hitam lokal, anggur hitam autumn, anggur hitam Australia, terserah. Anggur merah lokal, anggur merah Peru, anggur merah, terserah anggur merah. Nah, jadi peresan buah di sini apa? Buah apa? Asirul inab, al aswad, awil ahmar. Ini di kitab ini, bukan ngarang ini, paham ya? Kita kasih catatan begitu. Jadi air peresan, jadi warnanya dikira-kirakan seperti peresan air buah. Buah anggur hitam atau apa? Hitam atau merah. Anggurnya hitam dipereskan, airnya nggak hitam, ya agak keruh gitu aja. Anggur merah juga begitu, diperes nggak merah warnanya, agak keruh. Tapi kalau hijau jernih, ya agak keruh tapi nggak sekeruh anggur merah atau anggur hitam. Nah, itu. Kemudian warihul ladhan, baunya bau ladhan. Apa ladhan? Ladhan itu ada dua. Yang umum ladhan itu diartikan luban. Tahu luban? Luban itu getah pohon yang biasanya dibakar kayak garu. Yang getah itu kayak menyan ya, kayak kemenyan. Itu biasanya kalau kiai-kiai Jawa mana nih ladhan menyan Arab. Menyan Arab ya. Getah pohon. Jadi ada pohon tertentu itu mengeluarkan getah. Ini luban. Dijual antum kalau ingin tahu luban, datang aja ke toko-toko minyak wangi biasanya ya. Toko-toko minyak wangi itu biasa tanya luban, ada luban apa enggak? Luban itu banyak kegunaannya. Nah, luban yang dimaksud ini ladhan ini luban zakar, luban jantan. Itu luban jantan. Luban jantan. Nah, itu. Luban zakar. Jadi getah pohon itu biasanya dibakar untuk apa? Bau ruangan ini biar enak, enggak bau keringet. Ya, enggak bau masakan, enggak bau apa. Jadi bau luban biasanya kadang-kadang Habib bakar itu juga, ya. Yang bulat-bulat itu. Nah, itu bisa dikunyah juga. Terus dihisap airnya, bisa menambah kecerdasan. Tapi melemahkan syahwat. Melemahkan syahwat. Untuk tolabah bagus, tapi jangan sering-sering, hilang syahwatnya. Tak balik nanti ya. Nah, itu. Sesekali perlu melemahkan syahwat. Itu melemahkan syahwat, menambah kecerdasan. Nah, sebagian itu kadang direndam. Jadi direndam semalam, luban itu direndam semalam, nanti bangun tidur sebelum antum makan minum apapun, air rendemannya diminum. Itu bisa menambah kecerdasan. Tapi ya jangan sering-sering karena bisa melemahkan syahwat, bisa hilang nanti kadang-kadang. Nah, itu bagus menambah kecerdasan itu luban dakar itu direndam, airnya diminum atau dikunyah kayak permen karet itu, antum hisap liurnya. Air liurnya diminum. Itu bisa menambah kecerdasan dan melemahkan syahwat. Itu luban atau biasanya dibakar. Ada luban jenis khusus untuk perempuan biar singset. Itu biar singset. Itu ada perempuan, ada yang untuk perempuan itu ada luban syihir biasanya dari kota Syihir. Nah, kotanya ini Imam Abdullah bin Abdurrahman Tafadhol. Itu terkenal luban sihir itu untuk biar rapat lagi. Itu untuk perempuan biar lebih dibakar gitu, dibakari itu. Nah, itu ada gitu. Nah, itu namanya luban. Aromanya itu jadi rihnya dikira-kirakan rihul ladhan luban. Ya mengeluarkan aroma tapi enggak terlalu kuat. Itu. Ada yang mengartikan ladhan itu yang umum. Apa? Luban dakar. Ada yang mengartikan enggak luban itu keringetnya kambing. Keringetnya kambing. Enak ini kalau kepengin tahu antum ya. Cari kambing. cari kambing. Kalau nggak punya teman yang aromanya kayak kambing. Kalau punya teman yang aromanya kambing nggak usah nyari kambing, ya udah itu aja. Nah, itu. Ya, jadi kambing itu kalau keringetan antum pegang. Biasanya peliket ke sini agak lengket ya. Jadi kambing pas keringetan itu pas panas-panas, habis lari-lari kambingnya antum kejar biar lari kambingnya. Di panas-panas itu keringetan nanti antum pegang kambingnya, antum cium aromanya. Yaitu ladhan gitu ya. Jadi ladhan itu ada yang mengartikan luban dakar, ada yang mengartikan rutubatun ta'lu sya'rul ma'iz. Cairan yang ada di
rambut atau bulunya kambing. Nah, jadi keringatnya kambing. Nah itu, seperti itu. Ya apa prakteknya? Begini, kan tadi ada air 1 timba, mutlak, kecampuran air mustakmal 1 gelas disiramkan. Sengaja atau tidak sengaja? Air di timba ini bukan mustakmal. Keliru mengatakan air di timba itu mustakmal. Ya apa? Yaitu pakai perkiraan itu. Sudah, seandainya air 1 gelas yang dicampurkan ke mustakmal, yang dicampurkan ke air 1 timba mutlak tadi itu. Karena warnanya sama. Seandainya warnanya, ini dikira-kirakan warnanya seperti peresan anggur hitam atau anggur merah, disiramkan ke situ, kira-kira berubah apa enggak? Oh iya, kira-kira berubah, fahish. Maka sudah selesai. Enggak usah pakai perkiraan kedua atau ketiga. Kalau kira-kira air mutlak 1 timba, disiram dengan air peresan anggur merah atau hitam 1 gelas. Kalau kira-kira toh enggak harus dibuktikan beneran. Kira-kira pakai perkiraan. Kalau kira-kira terjadi taghayyur fahish, sudah. Air di ini ghairu mutlak. Tidak boleh dipakai toharo. Bukan karena mustakmal. Tapi karena apa? Mutaghayyirin bitohirin taghayyuran fahishan takdiriyan. Kalau kira-kira taghayyur fahish, oh iya. Kalau jawabannya iya taghayyur fahish, sudah selesai. Tidak pakai perkiraan lagi. Kedua, ketiga tidak perlu. Langsung kita hukumi tohir ghairu mutahhir atau ghairu mutlak. Tapi kalau enggak berubah, air 1 timba disiram air apa? Atau kayak yang tadi itu, timba digeser antum wudhu di keran, nyiprat air 1 timba kecipratan 2 tetes, 3 tetes air mustakmal. Seandainya dikira-kirakan warnanya seperti persan anggur merah atau hitam, enggak bakalan berubah. Atau seandainya berubah, ghairu fahish, berubahnya ringan, tidak parah. Maka kalau seperti itu bagaimana? Lolos dari takdir pertama, beralih ke takdir kedua. Oh ya, lolos dari uji coba warna, perkiraan warna. Sekarang perkiraan bau. Seandainya air mustakmal ini baunya seperti bau keringat antum, enggak, keringat kambingnya atau keringat luban zakar, nyampuri air mutlak 1 timba, kira-kira taghayyur apa enggak? Oh iya, taghayyur fahish. Udah enggak lolos. Berarti ghairu mutlak. Kalau jawabannya taghayyur fahish, oh enggak taghayyur karena 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, enggak taghayyur. Atau seandainya taghayyur khafif. Taghayyur yasir, taghayyur ringan, maka lolos dari perkiraan kedua. Kita beralih, kalau enggak lolos langsung selesai. Kalau lolos, kita beralih ke perkiraan ketiga, takdir ketiga. Takdir ketiga apa? Uji coba apa? Rasa. Seandainya air mustakmal ini rasanya seperti delima, disiram ke air mutlak 1 timba. Jawabannya apa? Taghayyur fahish apa enggak? Oh iya, taghayyur fahish. Enggak lolos berarti. Berarti ghairu mutlak. Oh, enggak taghayyur sama sekali. Atau taghayyurnya yasir. Taghayyurnya ringan. Maka sudah lolos 3-tiganya, air ini tetap mutlak. Pakai perkiraan, tidak usah dibuktikan. Antum maksudnya beli asir anggur, kemudian beli luban zakar, kemudian beli delima untuk pembuktian. Tidak usah pembuktian, cukup perkiraan. Kalau ragu bagaimana? Dikembalikan kepada hukum asal. Air 1 timba ini aslinya mutlak apa enggak? Mutlak. Sekarang kecampuran pakai perkiraan. Kalau perkiraannya taghayyur fahish, selesai. Ghairu mutlak. Kalau perkiraannya tidak taghayyur atau taghayyur yasir, berarti tetap mutlak. Kalau ragu, kira-kira apa ya? Tidak tahu, anak bingung anak. Error pikiran anak. Error karena udah ngantuk ini misalnya. Pakai perkiraan bingung. Kira-kira fahish apa ghairu fahish ya? Tidak tahu, anda bisa mikir. Maka dikembalikan pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Mutlak apa ghairu mutlak? Oh, enak, mutlak. Paham ya? Wadah. Nah, itu. Nah, ini maksudnya. Penting ini karena banyak yang nggak paham. Banyak yang nggak paham. Baca kitab itu biasakan model kayak gini. Tidak apa-apa kita hatam tidak hatam,
Tapi antum belajar memahami kayak gitu, nanti antum akan terbiasa. Dengan pemahaman seperti ini, akhirnya teliti di dalam memahami ibarat ulama. Ibarat ulama itu, khususnya ulama mutaqaddimin, tidak sama seperti bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa baru itu kadang-kadang kalam satu lembar diringkes jadi 2 baris. Jadi banyak kata-kata aksesoris. Dibuang nggak ngefek, nggak pengaruh kepada mana. Ibarat mutaqaddimin beda, antum buang satu huruf berubah maknanya. Ya. Jadi jangan ada kalimat yang terlewat kalau memahami ibarat mutaqaddimin. Setiap huruf ada makna yang dimaksud. Antum buang berubah maknanya. Satu huruf apalagi kalimat apalagi satu baris dibuang nggak bisa. Ibaratnya mutaqaddimin tidak bisa diringkes. Perlu disara. Beda kalau kitab-kitab muasir. Jadi satu lembar diringkes jadi 2 baris. Intinya 2 baris. Kalau ibarat mutaqaddimin, inti semua. Nggak ada yang nggak inti. Per hurufnya inti ya. Per hurufnya inti. Wa taghayyur at-taqdiri ka taghayyur hissi wadih. Falau waqa'a fi ma'wardin la raihata lahu. Atau juga contohnya lain apa? Ma'un mustakmal. Maka qudira mukhalifan bi ausatis sifat. Wadih. Nah, nanti dari sekarang enggak usah was-was. Jadi kalau ada timba, antum geser dari keran, kemudian antum wudu, timbanya banyak isinya airnya ya. Kemudian antum wudu di keran itu, sebagian air mustakmal yang digunakan untuk basuh wajah ini nyiprat ke timba. Udah, tetap tahir mutahhir pakai, jangan dibuang. Ya. Sebagian orang was-was buang. Jangan. Tetap tahir mutahhir. Itu apalagi di hammamnya dikuras. Setiap habis selalu nguras, habis wudu nguras. Enggak usah. Tidak bakalan ngefek air 1 timba kecipratan 2 tetes, 3 tetes, hatta 10 tetes. Dari wajahnya antum mustakmal, itu seandainya taghayyur pun, ghairu fahish. Wadah ya. Jadi hilangkan, kalau selama ini antum ada yang punya pemahaman, air mutlak kecipratan air mustakmal, berarti mustakmal, khotok, ghalat, ghairu shawab, keliru, salah. Ya, jadi buang jauh-jauh pemahaman itu. Tidak benar. Yang benar apa? Pakai konsep taghayyur takdiri. Kalau air 1 timba kecipratan 10 tetes mustakmal, tidak bakalan taghayyur fahish, tidak bakalan. Karena perkiraannya dengan ausatus sifat-sifat menengah, bukan sifat yang berat. Kalau najis ya pakai sifat yang berat. Wadah ya? Jadi air ghairu mutlak itu tadi, air ghairu mutlak itu bisa ghairu mutlak yang kecampuran perkara suci, qaidnya berapa? 6. Fahish, mukhalid, tahir, la yastaghnil ma'anhu, tidak sulit menghindarkan air darinya. Kemudian alla yakun taghayyur bi nafsihi, alla yakunal mukhalid milhan ma'iyan wala turaban. Sekarang yang enggak memenuhi syarat itu berarti tetap mutlak. Kita baca cepat, kalau antum paham tadi sudah bisa kita baca cepat ini. Pertanyaannya nanti dulu. Wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'us malma. Tidak masalah, tidak bahaya. Tidak bahaya tak? Tidak bahaya. Ya. Itu. Tidak bahaya. Itu. Perubahan yang ringan sedikit. Sekiranya la yamna'us malma, tidak mencegah kemutlakan nama air. Tetap disebut air. Tidak masalah karena tadi syaratnya harus fahish. Wala yadurru taghayyurun bimuksin. Tidak bahaya juga berubah gara-gara air itu diem. Ini karena tidak sesuai syarat kelima tadi di muya ya. Alla yakuna taghayyur binafsihi. Kalau air dibiarkan kemudian berubah di dalam botol ditutup 5 tahun ya pasti berubah. Tapi berubahnya bimuksin tidak masalah karena taghayyur yang doror itu kalau bimukhalitin. Itu. Kemudian wabiturabin. Berubah sebab turab, tidak masalah. Sesuai syarat nomor 6 di bu ya Allah yakunat taghayyur, Allah yakunal mukhalid, milhan ma'yan wala turaban. Kecampuran turab hatta warnanya kayak Milo. Yang penting tidak kental. Kalau kental beda, bukan air lagi sudah ya. Nah, itu. Tidak ada masalah wala birabin. Wa bituhlubin. Berubah sebab tuhlub. Ngerti tuhlub? Lumut yang hijau di air itu tidak masalah. Kenapa? Menjaga air biar nggak lumutan susah apa mudah? Susah. Air di danau, di kolam, dijaga ya apa caranya nggak lumutan, nggak keluar lumutnya yang warna hijau itu loh. Susah apa enggak?
Susah. Tadi kan syaratnya untuk ghairu mutlak harus yastaghnil ma'u anhu. Maksudnya apa? La yasyukul ihtirazu anhu. Tidak sulit menghindarkan air dari mukhalid itu. Lah kalau kecampuran lumut ya sulit. Ya memang tempat tumbuhnya lumut di air ya. Nah, maka tidak layadur, tidak bahaya gitu. Kalau kecampur berubahnya gara-gara tuhlub. Wa ma fi maqarrihi wa mamarihi, atau tidak bahaya juga air yang berubah sebab perkara yang ada di maqarrihi, tempat diemnya air. Wa mamarihi, tempat lewatnya air. Jadi ada kolam air. Nah, di situ kolam air itu dari tanah atau dari apalah. Air masuk ke situ pasti keruh. Keruhnya gara-gara sesuatu yang ada di tempatnya air, gak ada masalah. Atau jeding masih baru jadi, jeding yang dari semen. Jeding yang terbuat dari semen baru jadi. Diisi air, airnya rasa semen apa enggak? Enggak ada masalah, enggak apa-apa. Walaupun airnya rasa semen. Kenapa? Ini berubah gara-gara tempatnya air makor. Air itu butuh tempat apa enggak? Butuh. Berarti menghindarkan air dari tempat bisa apa enggak? Enggak bisa, namanya air pasti perlu tempat. Berarti ini yasyukul ihtirazu anhu, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Atau misalnya air diwadahi zaman dulu. Kalau sekarang kan banyak botol-botol itu kan. Zaman dulu botolnya orang dulu dibuat dari kulit. Kulit kambing atau kulit onta atau kulit sapi itu disamak. Kemudian dijadikan wadah air kayak di film-film kolosal itu ya. Kan wadahnya dari kulit. Air dimasukkan ke situ ya tentu rasanya berubah, baunya ada bau kulit itu, apalagi kalau masih baru wadahnya ya. Enggak masalah karena berubah gara-gara makoril ma, tempat diemnya air, atau mamar, tempat lewatnya. Kayak air melewati gunung berapi. Ada sumber melewati gunung berapi. Keluar airnya panas, ada kan pemandian air panas. Itu gara-gara melewati gunung berapi. Airnya panas, kemudian baunya bau belerang ya. Baunya bau belerang, untuk gatel-gatel gudiken. Nah, ke situ mandi ke situ ya. Nah, itu. Mandi ke situ. Nah, baunya belerang. Berubahnya gara-gara apa? Tempat lewatnya air. Sulit enggak menghindarkan air biar enggak lewat situ? Dibuatkan saluran sendiri gitu. Udah dari memang diciptakan di situ oleh Allah, paham ya? Ya udah biarkan saja, enggak ada masalah. Wah deh, karena la yastaghnil ma'anhu, sulit menghindarkan. Wala bimujawir, tadi yang yadur apa? Kalau mukhalid, kalau mujawir enggak masalah. Contohnya mujawir, kaudin waduhnin, seperti ud. Kayu gahru direndam ada di air. Ya wangi kayu airnya. Gahrunya kan wangi kan ya? Direndam di air. Ya pasti wangi. Airnya wangi. Tapi apakah campur antara gahru dengan airnya? Enggak. Air gahrunya terendam atau mengapung ada di air. Bisa diambil, bisa pisahkan, tidak ada masalah walaupun airnya harum. Nah, itu. Waduhnin, minyak, air kecampuran minyak, ya mesti baunya bau minyak, rasanya rasa minyak, tapi tidak menyatu, tidak ada masalah. Wala bimilhin ma'i, sesuai syarat di buya tadi. Alla yakunal mukhalid milhan ma'yan, tidak bahaya berubah sebab milhin ma'i, garam yang berasal dari air, tidak ada masalah. Wala biwarokin tanasara minas syajar, tidak bahaya juga berubah sebab warok, daun yang rontok dari pohon. Jadi ada kolam, di sekitar kolam ini banyak pohon, rontok daunnya, lama-lama hancur. Ketika hancur, udah menyatu dengan air, mukhalid, baunya tidak nyaman, tidak sedap, kemudian rasanya pahit, warnanya hitam keruh, tidak ada masalah. Karena sulit menghindarkan agar daun itu tidak jatuh ke air. Maka layadur. Kalau buah beda. Kalau ada air kolam, di sekitarnya banyak pohon jeruk. Jeruknya itu banyak jatuh ke kolam. Akhirnya berubah sangat. Mukhalid hancur jeruknya itu. Kemudian baunya, rasanya, warnanya berubah parah. Yadur. Kenapa? Menghindarkan air dari buah itu mudah. Karena buah itu sepanjang tahun apa musiman? Musiman. Ya pas musim aja sulit menghindarkannya. Tapi biasanya enggak. Tapi kalau daun sepanjang tahun ada daun. Masa antum mau jaga? Gitu. Dan kebiasaan kalau buah jatuh itu diambil. Kalau daun jatuh enggak diambil. Ada yang ambil daun jatuh. Kalau buah jatuh biasanya diambil lah begitu. Wah deh ya. Nah, ini karena tidak masalah.
Kalau antum paham tadi itu syarat-syaratnya qayyudnya, langsung ini dibaca cepet gitu aja bisa. Wadah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.